Kemudian saat ini kami di kantor KPU Papua Barat di Arfai sekarang dengan Ketua KPU Papua Barat Pak Paskalis Munya. Pagi. Pagi Pak, sehat ya? Ya, Oke. ya. Baik, dan kebetulan ternyata udah sedang persiapan ke Jakarta ya. Ya, Nah itu dalam rangka apa itu Pak? akhir dari sebuah penetapan perolehan suara peserta pemilu, Ya. calon putih presiden dan anggota legislatif, ada ruang akhir yang disebut dengan perselisihan hasil pemilu atau sengketa PHPU. Setelah kita ketahui sengketa pertama dalam Undang-Undang 7 itu ada 14 hari untuk presiden dan itu sudah diselesaikan. Semua masyarakat sudah tahu bahwa putusannya sudah berakhir dan KPU puji Tuhan sudah menetapkan suara terbanyak dengan persebaran yang memenuhi syarat 50+1 pasangan calon nomor 2 sebagai calon terpilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 5 tahun ke depan yang nanti akan dilantik 20 Oktober 2024. Dengan demikian maka satu jenis pemilihan sudah selesai. Selanjutnya ada 4 jenis pemilihan, yaitu DPR RI, DPD, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten. Untuk DPR RI ada gugat perselisihan hasil yang dilayangkan oleh PDIP melalui calonnya untuk daerah Kaimana, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak untuk dijawab oleh KPU, sehingga proses pelantikan di DPR juga belum bisa berjalan karena KPU lewat SK 360 itu sedang menyiapkan jawaban untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Kemudian untuk jenis DPD RI atau Dewan Perwakilan Daerah yang diikuti 11 kontestan kemarin ya, maka dengan sistem distrik berwakil banyak, masyarakat sudah tahu siapa peringkat tertinggi yang dimulai dengan Pak Lamek Donald Siba, Philip Omahma, Abdullah Manarai, dan berturut-turut sampai ke 11. Dengan sistem distrik berwakil banyak, hanya 4 kursi, maka 4 teratas akan menjadi calon terpilih dan 4 berikutnya sebagai daftar tunggu. Sama, walaupun di DPR Papua Barat itu tidak ada sengketa dan kami berterima kasih, artinya 11 peserta ini menerima hasil dengan 4 itu sudah pasti masuk. Baik, maka untuk DPD RI memang tidak ada sengketa, tapi di daerah lain ada sengketa. Kembali objeknya 360 keputusan KPU. Dengan demikian, karena pelantikan DPR RI dan DPD itu satu, maka nanti menunggu dulu KPU menyelesaikan sengketa DPR RI dan DPD. Balik lagi ke Pilpres, saya atas nama lembaga menyampaikan banyak terima kasih untuk masyarakat seluruh Papua Barat, 385.465 pemilih yang kemudian hampir rata-rata, dan menurut data kami itu 87% lebih dari prestasi yang kami targetkan bisa menggunakan hak pilih untuk semua jenis. Suatu euforia yang luar biasa, kebanggaan bagi Papua Barat dalam demokrasi. Selanjutnya untuk jenis pemilihan Papua Barat, DPR Papua Barat 35 kursi untuk kuota baru pasca pemekaran. Betul. Ini keputusan KPU RI 360, KPU Provinsi bagian dari lampiran itu masih ada sengketa untuk Golkar di Papua Barat 3 di Bintuni, kemudian PKB untuk Papua Barat 4 di Fakfak, sehingga kami harus menghadapi sengketa ini di Mahkamah Konstitusi dengan sama Bintuni dan Fakfak menyusun jawaban dan alat bukti. Semuanya tetap ini karena sengketa hasil dan mereka mempertanyakan hasil yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi. Dengan demikian sama untuk penetapan terpilih DPR Papua Barat, kami harus menyelesaikan ini sampai putusan dismisal atau putusan akhir yang ingkrah
barulah kita bisa menetapkan calon terpilih, 35 calon terpilih, perolehan kursi dan 35 calon terpilih DPR Papua Barat periode yang sama juga. Dan terakhir untuk jenis DPR kabupaten ada sengketa di DPR Manokwari oleh Partai Hanura dengan berselisih untuk PSI, lalu di Bintuni juga sama ada Partai Perindo dengan hasilnya, kemudian di Fakfak juga ada Partai Perindo dengan hasilnya. 3 kabupaten ini kemudian kami bertanggung jawab juga mendampingi kabupaten untuk siap bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Polanya karena yang disengketakan itu adalah objek keputusan KPRI, maka KPRI yang akan menghadapi sidang ini. Tugas kami menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam sengketa, dan secara advokasi hukum sudah disiapkan pendamping hukum untuk kami dalam bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Waktunya bisa sampai dengan 1 bulan lebih ke depan. Ini kita menunggu hari ini adalah rilis jadwal sidangnya dan namanya BRPK, buku register perkara Mahkamah Konstitusi. Dari BRPK itulah jelas nanti ditentukan wilayah-wilayah mana dan jenis pemilihan apa yang terregister di Mahkamah Konstitusi. Maka yang terregister silahkan melanjutkan ke persidangan. Yang tidak terregister, maka nanti KPU akan menyurati seluruh KPU di Indonesia terhadap yang tidak register dapat melanjutkan ke penetapan terpilih paling lambat 3 hari setelah register dilakukan. Jadi sampai dengan data kami 8 jenis pemilu perkara ini dengan wilayah-wilayah dapil tadi, maka di Papua Barat ada 4 kabupaten yang sudah bisa mempersiapkan penetapan anggota perolehan kursi DPR kabupaten dan calon terpilih. Itu Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Pondama, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.